Perkenalkan, nama saya Anastasia Marekambu. Saya dari jurusan Teknik Perminyakan dengan NIM akhir 36. Kenalkan, nama saya Gabriel Anjasi Fasyaloho dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis dengan NIM akhir 1090. Shalom, perkenalkan nama saya Riki Yudhistira dengan NIM 2219-1090. Perkenalkan, nama saya Rizky Absaribu dari Prodi Agribisnis Angkatan 2024 dengan NIM akhir 1084. Halo, perkenalkan nama saya Bisa David Sobing dengan NIM 24191030101025. Saya akan menjelaskan latar belakang tentang homoseksual. Menurut Hawari, homoseksual merupakan tindakan perilaku seks yang menyimpang. Tindakan ini dipicu dengan adanya ketertarikan kasih sayang dan emosional hubungan yang terjadi antara pribadi dengan jenis kelamin yang sama. Cikal bakal terjadinya homoseksual ini ditandai dengan adanya Gay Liberation Front yang di London pada tahun 1970. Gerakan ini terinspirasi dari pembebasan di Amerika pada tahun 1969 yang terjadi di Stonewall. Mengapa homoseksual perlu dibahas? Karena homoseksual merupakan suatu fenomena yang sedang hangat dibicarakan. Beberapa kaum homoseksual melakukan aktivitas atau gebrakan yang semakin parah yang terjadi di kota besar. Mengingat bahwa kaum orang Kristen ikut dalam menjadi kaum homoseksual. Karena kita perlu memahami masalah ini karena tindakan ini merupakan suatu tindakan yang salah di mata Tuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan dua faktor mengapa seorang menjadi penyuka sama jenis atau homoseksual, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana pada faktor internal terdapat hormon, yang dimana hormon androgen atau hormon testosteron seseorang pada masa awal prenatal mempengaruhi pengembangan otak dan perilaku seksual seseorang di kemudian hari, yang dimana hormon pada individu homoseksual dan heteroseksual itu berbeda. Faktor internal kedua yaitu pada struktur dan variasi otak heteroseksual dan homoseksual itu berbeda, yang dimana pada riset menggunakan prosedur MRI otak yang menunjukkan bahwa pada bagian anterior cingulate cortex dan otak sebelah kiri homoseksual itu lebih tebal dibandingkan heteroseksual. Lalu ada faktor eksternal, yaitu yang dimana pada faktor eksternal terdapat pengaruh keluarga, yang dimana seseorang yang kurang akan didikan, pengajaran agama serta pengawasan serta edukasi terhadap seksual yang kurang diberikan oleh keluarga kepada seorang individu, yang membuat dia mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga dengan mudahnya seorang tersebut dapat menyimpang atau menjadi seorang penyuka sama jenis ketika dia berada di lingkungan sekitar yang orang-orangnya penyuka sama jenis. Yang kedua pada faktor eksternal, yaitu ada pada pengaruh trauma pada masa kecil, yaitu ketika pada masa kecil dia mengalami perlakuan yang tidak baik atau senonoh atau pelecehan seksual kepada dirinya yang dilakukan oleh heteroseksual, yang membuat dia dengan mudah menerima orientasi seksual dari homoseksual atau sama jenis yang mempengaruhi dia dari lingkungan sekitarnya tadi. Jenis-jenis homoseksual. Yang pertama, gay. Menurut ahli psikologi seksual Richard Friedman, gay ini merujuk pada individu, khususnya laki-laki, yang memiliki ketertarikan emosional, romantis, dan seksual terhadap individu lain dari jenis kelamin yang sama. Friedman juga menjelaskan bahwa homoseksualitas termasuk gay adalah salah satu variasi alami dalam orientasi seksual sesama manusia yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Yang kedua ada lesbian. Menurut ahli seksologi Alfred Kinsey, lesbian ini merujuk pada seorang perempuan yang memiliki ketertarikan emosional, romantis, dan seksual terhadap sesama perempuan. Kinsey dalam penelitiannya juga tentang orientasi seksual manusia mengemukakan bahwa orientasi seksual berada pada spektrum dan perempuan yang menginginkan dirinya sebagai lesbian mengalami ketertarikan dominan atau eksklusif terhadap perempuan. Orientasi lesbian seperti orientasi seksual lainnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Pro kontra kekristenan dalam menghadapi fenomena homoseksualitas.
Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI juga ikut menanggapi terkait adanya fenomena perilaku homoseksualitas ini. PGI memberikan pernyataan bahwa di Alkitab memang menyinggung tentang fenomena LGBT atau homoseksual. Tetapi Alkitab tidak pernah mengkritisi terkait moral etik maupun adanya eksistensi dari LGBT atau homoseksual. Alkitab sendiri hanya mengkritik terhadap perilaku seksual yang jahat maupun eksploitatif. Tidak hanya dalam kaum homoseksualitas, tetapi juga pada kaum heteroseksual atau yang dianggap kaum normal. Pernyataan tersebut dianggap tidak tegas dalam kekristenan memberikan sikap kepada fenomena homoseksual. Gereja seharusnya menjadi organisasi yang tidak permisif, yang tidak menerima atau mengizinkan segala hal, tetapi gereja juga tidak boleh menjadi organisasi yang kaku maupun menolak atau fobia terhadap adanya peristiwa homoseksual itu sendiri. Menurut John Scott yang dikutip oleh Gunawan, hal ini menjadi sebuah dilema di mana bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menyelamatkan kita semua dengan kasih pengharapannya tanpa membeda-bedakan, alias termasuk kaum homoseksual itu sendiri. Gereja seharusnya mengambil sikap bahwa gereja membimbing dan membantu menemukan kaum homoseksual dalam menemukan jati dirinya. Jadi gereja harus tetap menentang bahwa homoseksual itu sendiri merupakan suatu dosa yang tidak disukai oleh Allah, tetapi kita juga harus tetap menerima pribadinya dan membantu pribadi homoseksualitas itu sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Mana perspektif Alkitab terhadap homoseksualitas? Nah, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian 19 ayat 5, ketika Lot tinggal di kota Sodom, di kediamannya orang-orang kota Sodom mendatangi kediamannya. Di sana dia mengatakan untuk orang-orang dari Lot supaya keluar dan supaya mereka dapat memakainya. Kata pakai di sini dalam arti berani adalah berhubungan suami istri atau berhubungan seks, dan di mana para pemuda di kota Sodom ingin menggunakan orang-orang dari Lot supaya dapat melakukan hubungan homoseksualitas. Lalu dalam Yeskiel ayat 16 49 sampai 50 di sini dikatakan bahwa Allah membuat hukuman terhadap kota Sodom dan Gomora berupa hujan belerang dan juga api untuk menghancurkan kedua kota ini. Karena dalam kedua kota ini terjadi praktik-praktik homoseksualitas yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, hal ini adalah hal yang sangat di mata Allah dan dosa yang sangat tidak diinginkan oleh Allah. Lalu bagaimana perspektif Alkitab terhadap homoseksualitas dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian baru, dalam Roma 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa Allah memberikan mereka jatuh kepada hawa nafsu mereka, di mana hubungan suami istri tidak lagi menjadi hubungan seksualitas yang wajar, namun orang-orang mulai melakukan hubungan homoseksualitas seperti laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena orang-orang mulai meninggalkan Allah dan melakukan dosa-dosa yang buruk di mata Allah. Lalu pada 1 Timotius 1 ayat 10, Allah mengingatkan orang-orang supaya tidak melakukan homoseksualitas, yang dimana dalam ayat tersebut dikatakan ada kata pemburi. Kata pemburi di sini adalah orang-orang yang melakukan homoseksualitas atau orang menyodomi sesama lelaki atau sesama perempuan.